Komisi 4 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat untuk membahas berbagai isu terkait sektor pangan. Informasi selengkapnya kita terhubung dengan Jose Rizal dari Gedung DPR RI Jakarta. Jose, pihak mana saja yang hadir dalam rapat dan poin-poin penting apa saja yang dibahas? Ya baik, selamat sore Ega dan juga pemirsa. Betul sekali, hari ini Komisi 4 DPR RI menggelar RDP atau rapat dengar pendapat dengan berbagai stakeholders di bidang pangan, diantaranya Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Dirut PT Bulog dan juga Dirut PT RNI. Laporan yang disampaikan dalam RDP hari ini Ega dan juga pemirsa merangkum pencapaian tahun 2023 dan juga proyeksi tahun 2024, dan ada beberapa poin yang dapat kami sampaikan. Secara garis besar Ega dan juga pemirsa, bahwa Menteri Pertanian Amran Sulaiman ini menyampaikan bahwa pencapaian selama tahun 2023 ini harus terkendala oleh beberapa hal, diantaranya adalah perubahan cuaca ekstrim atau El Nino, serta perang dagang dan juga konflik antar negara yang mengganggu rantai pasok global dalam kaitannya kepada realisasi impor. Dan secara spesifik terkait dengan pencapaian tahun 2023, Egan dan juga pemirsa, ada beberapa poin yang disampaikan terkait dengan pencapaian produktivitas sektor pangan, namun yang menjadi catatan menarik bagi kami adalah berkaitan dengan pengembangan padi, di mana tahun 2023 ini ditargetkan akan ada 1.783.550 hektar yang akan memproduksi beras, namun dalam kaitannya kepada realisasi di tahun 2023 sendiri hanya mampu mencapai 1.421.427 hektar atau setara dengan 79,67%. Berbeda dengan beberapa komoditas lainnya, Egan dan juga pemirsa, di mana diklaim oleh Kementerian Pertanian mampu mencapai 80 bahkan 100%. Dan informasi lainnya dapat kami sampaikan juga Egan dan juga pemirsa berkaitan dengan realisasi dari luas tanam padi yang berimplikasi kepada stok beras dalam negeri dari data Oktober 2023 hingga Februari tahun 2024 ini mengalami penurunan year on year dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Apabila pada tahun 2015 sampai tahun 2019 ini total luas tanam padi mencapai 7,4 juta hektar, dan di tahun Oktober 2023 sampai Februari 2024 ini hanya bisa terrealisasi di 5,494 juta hektar atau turun signifikan 26,2%. Dan juga ada beberapa aspirasi yang disampaikan oleh anggota Komisi 4 langsung kepada Amran Sulaiman, Egan dan juga pemirsa. Di antaranya adalah jika diklaim oleh Kementerian Pertanian bahwa pasokan beras ini menuju di bulan suci Ramadan hingga puncak Hari Raya Idul Fitri nanti akan terpantau stabil, maka di sini Komisi 4 mendorong bahwa realisasi dari data tersebut harus valid dan juga mendorong aspek distribusi, karena berdasarkan pantauan dari Komisi 4 harga beras ini masih cukup tinggi di berbagai daerah. Dan dia juga aspirasi lain yang disampaikan oleh anggota Komisi 4 ini berkaitan juga dengan distribusi pupuk, terutama dengan pupuk subsidi. Amran Sulaiman langsung menjawab dengan mengatakan bahwa tahun ini Kementerian Pertanian akan melakukan alokasi pupuk sebesar 9,55 juta ton dan dapat menggunakan kartu KTP sebagai upaya untuk menebus pupuk subsidi tersebut apabila kartu tani ataupun akses penunjang lainnya bermasalah. Dan juga pun ada beberapa hal yang disampaikan berkaitan juga dengan perihal irigasi, dan bahkan secara spesifik Amran Sulaiman mengajukan di Komisi 4 ini akan menaikkan anggaran belanja sebesar 5,8 triliun untuk menggenjot produksi padi. Dan berkaitan dengan proyeksi tahun 2024 ini, Ega dan juga pemirsa, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Kementerian Pertanian. Di antaranya adalah target pencapaian produksi beras tahun ini, targetnya merupakan 32 juta ton, adapun cabai 3 juta ton, jagung 16,6 juta ton, bawang merah 1,74 juta ton, daging sapi 405.000 ton, bawang putih 45,91 ribu ton, dan daging ayam 4 juta ton. Maka realisasi daripada angka-angka tersebut ini masih kita akan nanti terkait dengan pencapaian kinerja dari Kementerian Pertanian. Dan saat ini tengah berlangsung, Egan dan juga pemirsa, rapat dengar pendapat dengan Bappenas dan juga Bulog terkait dengan update distribusi pangan, ketersediaan pangan, terutama berkaitan kepada bulan suci Ramadan dan menuju puncak Hari Raya Idul Fitri. Untuk sementara demikian Egan yang dapat kami laporkan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas informasinya Jose Rizal langsung dari Gedung DPR Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.